Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi kepada Ibu dan juga teman-teman pada pagi kali ini. Yang pertama-tama yang kami hormati adalah Dr. Enda Rahmi Desriani, MSI AKCA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengauditan 2, dan juga yang kami hormati teman-teman yang berkesempatan untuk mengikuti perkuliahan pengauditan 2 pada kesempatan kali ini. Nah, terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agustina Atika dengan nomor BP 2110536054 dan rekan saya Anggi Pratiwi dengan nomor BP 2110536049. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai topik audit siklus pendanaan dan pembayarannya. Baik, langsung saja. Nah, di sini kita akan membahas mengenai audit siklus pendanaan dan pembayarannya. Perlu kita ketahui, di dalam siklus pendanaan dan pembayarannya atau capital acquisition and repayment cycle yang berkenaan dengan akuisisi sumber daya modal melalui utang berbunga dan ekuitas pemilik serta pembayaran kembali modal. Nah, di mana di dalam siklus ini juga mencakup pembayaran bunga dan juga dividen. Okay, next. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa terdapat 4 karakteristik siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali yang tentunya akan mempengaruhi audit atas akun-akun berikut. Nah, yang pertama, di sini yang perlu kita ketahui adalah karakteristik secara relatif hanya ada segelintir transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi tersebut seringkali sangat material. Nah, untuk contohnya, sebuah obligasi jarang sekali diterbitkan oleh perusahaan. Namun, sekali menerbitkan obligasi, biasanya dengan jumlah yang besar atau nominal yang besar. Nah, karena ukurannya yang besar itu, maka sudah umum bagi auditor sebagai bagian dari verifikasi akun neraca untuk melakukan verifikasi setiap transaksi yang dilakukan dalam siklus tersebut selama setahun penuh. Nah, schedule audit bagi sebagian besar akun dalam siklus tersebut mencakup saldo awal setiap tahun, setiap transaksi terjadi selama tahun perjalanan dan juga saldo akhir. Nah, untuk karakteristik yang kedua adalah adanya pengecualian ataupun salah saji satu transaksi yang dapat bersifat material. Nah, di mana di sini maksudnya adalah akibatnya sering sekali auditor ini lebih menekankan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo ataupun tujuan kelengkapan dan juga tujuan keakuratan ketika melakukan audit terhadap akun-akun yang berkaitan dengan siklus pendanaan dan juga pembayaran. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah adanya hubungan legal antara entitas klien dan pemegang saham, obligasi ataupun dokumen kepemilikan yang serupa. Nah, di sini auditor ini harus menentukan apakah klien telah memenuhi persyaratan dalam perjanjian utang ataupun ekuitas. Karena ketika melakukan audit atas transaksi dan jumlah dalam siklus, auditor ini dituntut untuk ekstra hati-hati untuk memastikan bahwa persyaratan hukum yang signifikan yang mempengaruhi laporan keuangan telah dipenuhi dan disajikan serta diungkapkan secara memadai di dalam laporan. Nah, sebagai akibatnya, 4 tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan juga pengungkapan harus ditekankan pada siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Karakteristik yang terakhir adalah, sini kita dapat melihat adanya hubungan langsung antara akun dividen dan juga bunga serta utang dan ekuitas. Maksudnya adalah, dalam audit atas utang berbunga, auditor ini harus memverifikasi secara simultan beban bunga dan juga utang bunga terkait. Hal ini juga berlaku untuk ekuitas pemilik, dividen yang diumumkan, dan juga utang dividen. Jadi, auditor ini harus mempelajari lebih banyak tentang transaksi akuisisi modal setelah memahami bisnis dan juga industri klien yang dilaksanakan sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko auditor. Nah, selain itu, ketika perusahaan publik mengeluarkan utang tambahan dan juga sekuritas ekuitas selama tahun berjalan, aturan SEC juga mewajibkan pertimbangan auditor mengenai informasi keuangan yang dicantumkan dalam prospektus penawaran sekuritas baru klien. Nah, di dalam melakukan hal tersebut, auditor ini seringkali mengidentifikasi persoalan risiko bisnis bagi aktivitas akuisisi modal yang harus dipertimbangkan ketika merancang prosedur audit untuk transaksi, seperti saldo akun, serta pengungkapan dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Oke, next. Nah, teman-teman, di sini kita dapat melihat terdapat beberapa akun-akun dalam siklus pendanaan dan juga pembayaran kembali. Nah, untuk jenis-jenis akun yang digunakan, ini kembali kepada
jenis bisnis ataupun jenis perusahaan, di mana ini tergantung kepada operasional dari setiap bisnis tersebut. Bisa jadi perusahaan ini memiliki modal saham dan juga laba ditahan, namun terdapat juga beberapa perusahaan yang memiliki saham preferen, modal isotok tambahan, dan juga saham treasury. Nah, untuk itu di sini kita dapat melihat beberapa akun yang terkait dengan siklus pendanaan dan pembayaran kembali. Yang pertama ada akun wesel bayar, beban bunga, utang kontrak, bunga akrual, kemudian akun utang hipotek, apropriasi laba ditahan, utang obligasi, saham treasury, kemudian ada kas bank, modal sumbangan, modal saham biasa, laba ditahan, modal saham preferen, utang dividen, dividen yang diumumkan, dan perusahaan perseorangan akun modal. Kemudian terdapat juga agio saham serta persekutuan akun modal. Nah, terkait dengan akun-akun dalam bisnis ini, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali ini sama seperti akun-akun lainnya. Di mana, sebagai contoh, dalam menentukan pengujian atas rincian saldo untuk akun wesel bayar, auditor ini mempertimbangkan risiko bisnis, materialitas kinerja, risiko inheran ataupun risiko bawahan, risiko pengendalian, kemudian hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, serta hasil prosedur analitis. Nah, di sini kita dapat melihat terdapat 3 tahapan untuk metodologi dalam perancangan pengujian atas rincian saldo wesel bayar. Nah, untuk tahap pertama, terdapat 3 kegiatan. Yang pertama adalah melakukan identifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi wesel bayar. Kemudian yang kedua adalah menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren atau risiko bawaan untuk wesel bayar. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah menilai risiko pengendalian untuk wesel bayar. Untuk tahapan yang kedua adalah merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Dan tahapan yang ketiga terdapat 3 aktivitas. Yang pertama adalah merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk wesel bayar. Dan yang kedua adalah merancang pengujian atas rincian saldo wesel bayar untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Nah, di dalam metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo wesel bayar ini, auditor ini seringkali melakukan ataupun menetapkan materialitas kinerja pada tingkat yang rendah. Nah, karena biasanya saldo akun dan transaksi yang mempengaruhi saldo akun wesel bayar dapat diaudit sepenuhnya. Pada umumnya, auditor juga menetapkan risiko inheren atau risiko bawaan pada tingkat yang lebih rendah, karena nilai akun yang benar biasanya mudah untuk ditentukan. Kemudian, auditor juga biasanya sangat memperhatikan tujuan kelengkapan untuk saldo akun wesel bayar dan pengungkapan wesel bayar, seperti adanya jaminan serta akad restriktif bagi wesel bayar. Karena siklus umumnya melibatkan beberapa transaksi. Risiko pengendalian dan juga hasil pengujian substantif atas transaksi biasanya tidak begitu penting ketika merancang pengujian atas rincian saldo akun seperti wesel bayar. Okay, next. Nah, di sini teman-teman, terkait dengan akun wesel bayar atau not payable, yang kita ketahui bahwa wesel bayar ini merupakan suatu kewajiban hukum kepada kreditor yang mungkin dijamin ataupun tidak dijamin oleh aset dan mengenakan bunga. Pada umumnya, wesel bayar ini diterbitkan selama suatu periode antara 1 bulan hingga 1 tahun. Namun ada juga yang bahkan lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode. Kemudian, wesel bayar ini diterbitkan untuk tujuan yang berbeda, tetapi ada juga yang diberikan sebagai jaminan mencakup berbagai aset seperti sekuritas, piutang usaha, persediaan, dan juga aset tetap. Nah, pembayaran pokok dan bunga atas wesel bayar ini harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pinjaman. Untuk pinjaman jangka pendek, biasanya pembayaran pokok dan bunga biasanya hanya dilakukan ketika pinjaman itu jatuh tempo. Namun, untuk pembayaran yang lebih lama, misalnya lebih dari 90 hari, biasanya wesel bayar ini mengharuskan pembayaran bunga secara bulanan ataupun kuartalan. And next. Nah, di sini kita dapat melihat gambaran terkait dengan wesel bayar dan juga akun bunga terkait. Nah, untuk akun wesel bayar terdapat pembayaran pokok di sisi debit, di mana pencatatannya adalah sisi di akun cash di bank sebagai sisi kredit. Kemudian penerbitan wesel baru di sisi kredit dicatat sebagai penerbitan wesel baru di sisi debit kas di bank. Begitu pula dengan interest expense yang terdapat pada sisi debit. Ini teman-teman dapat melihat figur 22-1 terkait dengan notes payable and the related interest account. Okay, next.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari audit atas wesel bayar, di mana tujuan ini memiliki beberapa tujuan ataupun beberapa ketentuan. Yang pertama adalah pengendalian internal terhadap wesel bayar apakah sudah memadai atau belum memadai. Yang kedua tujuannya adalah atas transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi secara layak serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Dan yang ketiga adalah untuk kewajiban wesel bayar dan juga beban bunga terkait serta kewajiban akrual yang telah dinyatakan secara layak seperti yang didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Kemudian tujuan dari audit atas wesel bayar yang terakhir adalah adanya pengungkapan yang terkait dengan wesel bayar dan beban bunga yang terkait memenuhi 4 tujuan audit penyajian dan juga pengungkapan. Okay, next. Nah, di sini untuk akun wesel bayar itu sendiri memiliki 4 pengendalian internal. Yang pertama adalah adanya otorisasi yang tepat atas penerbitan wesel baru, di mana tanggung jawab atas penerbitan wesel baru ini harus diberikan kepada Dewan Direksi ataupun personel manajemen tingkat tinggi. Nah, pada umumnya diperlukan 2 tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk semua perjanjian pinjaman, yang biasanya menetapkan jumlah pinjaman, suku bunga, syarat pembayaran kembali, dan juga aset yang dijaminkan. Ketika wesel ini diperbaharui, wesel itu harus menjadi subjek prosedur otorisasi yang sama seperti pada penerbitan wesel baru. Nah, pengendalian internal yang kedua adalah pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan juga bunga. Maksudnya adalah pembayaran pokok dan pembayaran bunga ini secara periodik harus menjadi subjek pengendalian dalam siklus akuisisi dan juga pembayaran. Nah, pada saat wesel diterbitkan, Departemen Akuntansi ini harus menerima salinan wesel tersebut, seperti ketika menerima faktur vendor dan laporan penerimaan. Departemen Utang Usaha harus menerbitkan cek ataupun transfer dan elektronik secara otomatis untuk wesel tersebut ketika telah jatuh tempo. Yang sekali lagi dengan cara yang sama, seperti ketika menyiapkan pembayaran untuk akuisisi barang dan juga jasa. Jadi salinan wesel itu merupakan dokumentasi pendukung pembayaran. Kemudian pengendalian internal yang ketiga adalah dokumen dan catatan yang memadai, di mana hal tersebut mencakup catatan pembantu dan juga pengendalian terhadap wesel yang telah dibayar oleh orang yang berwenang. Wesel yang telah dibayar harus dibatalkan ataupun ditahan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang. Kemudian pengendalian internal yang keempat terhadap wesel bayar ini adalah verifikasi independen periodik. Nah, maksudnya adalah secara periodik, catatan wesel yang terperinci harus direkonsiliasi dengan buku besar umum dan dibandingkan dengan catatan pemegang wesel oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab menyimpan catatan yang perinci. Nah, pada waktu yang sama, seseorang yang independen harus menghitung ulang beban bunga atas wesel yang menguji keakuratan penyimpanan catatan. Oke, next. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengujian pengendalian dan juga pengujian substantif atas transaksi. Di mana di dalam pengujian atas transaksi wesel bayar ini melibatkan penerbitan wesel dan juga pembayaran kembali pokok serta bunganya. Pengujian audit tersebut merupakan bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas dan juga pengeluaran kas, di mana pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi tambahan juga seringkali dilakukan sebagai bagian dari pengujian atas rincian saldo karena materialitas dari setiap transaksi. Ketika pengujian pengendalian untuk wesel bayar dan bunga terkait harus menekankan pada pengujian 4 pengendalian internal yang sebelumnya telah kita bahas. Kemudian selain itu, auditor juga harus memverifikasi pencatatan yang akurat atas penerimaan dari hasil WSR dan juga pembayaran pokok beserta bunganya. Okay, next. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan prosedur analitis, di mana prosedur analitis ini merupakan suatu hal yang penting terkait dengan wesel bayar, karena pengujian atas rincian saldo untuk beban bunga dan bunga akrual seringkali dapat dieliminasi ataupun dihilangkan. Prediksi independen auditor mengenai beban bunga dengan menggunakan rata-rata wesel bayar yang beredar dan juga rata-rata suku bunga akan membantu auditor untuk mengevaluasi kelayakan beban bunga dan juga untuk menguji wesel bayar yang dihilangkan. Oke, next. Nah, di sini kita dapat melihat di tabel 22 strip 1, di sini terkait dengan prosedur analitis untuk wesel bayar atau substantif
analytical procedures for notes payable. Di sini terdapat 3 prosedur analitis dan juga 3 kemungkinan salah saji atau possible misstatement. Nah, yang pertama adalah prosedur analitisnya menghitung ulang beban bunga atas dasar suku bunga rata-rata dan juga wesel bayar bulanan secara keseluruhan. Nah, yang ini dapat memunculkan kemungkinan salah sajinya berupa salah saji beban bunga dan bunga akrual atau penghapusan wesel bayar yang beredar. Yang kedua, prosedur analitisnya adalah membandingkan stok wesel yang beredar dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya adalah penghapusan atau salah saji wesel bayar. Kemudian, prosedur analitis yang terakhir adalah membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan juga bunga akrual dengan saldo tahun sebelumnya, di mana kemungkinan salah sajinya adalah salah saji beban bunga dan juga bunga akrual atas wesel bayar. Oke, next. Nah, dalam pengujian rincian saldo, titik awal yang normal oleh auditor dari klien. Pengujian atas rincian saldo ini meliputi semua transaksi yang terjadi sepanjang tahun, menyangkut pokok dan juga bunga, saldo awal dan akhir wesel bayar dan juga utang bunga, serta informasi deskriptif mengenai wesel seperti tanggal jatuh tempo, suku bunga, dan juga aset yang dijadikan sebagai jaminan. Nah, jika ada sejumlah besar transaksi yang melibatkan wesel tahun tersebut, kemungkinan tidak praktis bagi auditor untuk memperoleh schedule semacam itu. Dalam situasi tersebut, auditor lebih baik meminta klien untuk hanya menyiapkan schedule wesel dengan saldo yang belum dibayar pada akhir tahun, yang menunjukkan deskripsi setiap wesel, saldo akhirnya, dan juga utang bunga pada akhir tahun, termasuk jaminan dan juga suku bunga. Okay, next. Nah, di sini terdapat 2 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang paling penting dalam wesel bayar. Yang pertama, dapat kita lihat bahwa wesel bayar yang ada telah dicantumkan ataupun tujuan kelengkapan. Yang kedua, wesel bayar dalam schedule telah dicatat secara akurat ataupun tujuan keakuratan. Nah, tujuan tersebut sangat vital karena salah saji dapat menjadi material meskipun salah satu wesel tersebut dihilangkan atau tidak benar. Okay, next. Nah, berkaitan dengan tujuan audit tersebut, dapat kita lihat bahwa meskipun wesel bayar tersebut dihilangkan ataupun tidak benar, maka tentu saja ini akan berkaitan dengan pengendalian internal terhadap wesel tersebut, di mana jika pengendalian internalnya itu lemah, maka auditor ini mungkin perlu melaksanakan prosedur selanjutnya untuk menguji wesel bayar yang hilang tersebut. Nah, sebagai contohnya, auditor ini dapat mengirimkan konfirmasi kepada kreditor yang memegang wesel dari klien di masa lalu, tetapi saat ini tidak mencantumkannya lagi dalam schedule wesel bayar. Kemudian, auditor ini juga dapat menganalisis beban bunga yang dibayar kepada kreditor yang tidak dicantumkan dalam schedule wesel bayar, dan melakukan review notulen rapat Dewan Direksi untuk melihat wesel yang diotorisasi tetapi belum dicatat. Nah, selain tujuan yang berkaitan dengan saldo, 4 tujuan yang berkaitan dengan penyajian dan juga pengungkapan merupakan hal yang penting bagi wesel bayar karena standar akuntansi mengharuskan adanya catatan kaki menggambarkan secara memadai syarat wesel bayar yang beredar dan juga aset yang dijaminkan atas pinjaman tersebut. Okay, next. Nah, di sini terdapat 2 tampilan di mana ini merupakan schedule wesel bayar dan juga bunga akrual. Di sini teman-teman dapat melihat bagaimana schedule dari wesel bayar tersebut dan juga bagaimana dengan bunga akrualnya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait dengan wesel bayar dan juga ekuitas. Ada Anggi, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo untuk wesel bayar dan bunga. Yang pertama, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Wesel bayar dalam schedule wesel bayar sama dengan register atau file induk wesel bayar klien, dan totalnya dijumlahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum. Yang kedua itu wesel bayar dalam schedule memang ada atau eksistensi. Yang ketiga, wesel bayar yang ada telah dicantumkan dalam schedule wesel bayar atau kelengkapan. Yang keempat, wesel bayar dan bunga akrual pada schedule sudah akurat atau keakuratan.
Yang kelima, wesel bayar dalam schedule telah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Yang keenam, wesel bayar dicantumkan dalam periode yang benar atau pisah batas. Dan yang terakhir, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar wesel bayar atau kewajiban. Lalu, prosedur pengujian atas rincian saldo yang umum. Yang pertama, memfoot daftar wesel bayar untuk wesel bayar dan bunga akrual, lalu menelusuri totalnya ke buku besar umum dan menelusuri setiap wesel bayar ke file induk. Yang kedua, mengkonfirmasi wesel bayar, memeriksa salinan duplikat wesel untuk melihat otorisasi, dan memeriksa notulen perusahaan menyangkut persetujuan pinjaman. Yang ketiga, memeriksa wesel yang dibayar setelah akhir tahun untuk menentukan apakah hal itu merupakan kewajiban pada tanggal neraca, dan memperoleh konfirmasi bank standar yang meliputi referensi khusus tentang keberadaan wesel bayar dari semua bank di mana klien melakukan bisnis. Lalu mereview rekonsiliasi bank menyangkut wesel baru yang dikreditkan secara langsung ke akun bank oleh bank. Yang keempat, memeriksa salinan duplikat wesel menyangkut pokok dan suku bunga. Lalu mengkonfirmasi wesel bayar, suku bunga, dan tanggal terakhir di mana bunga dibayar dengan pemegang saham. Lalu menghitung kembali bunga akrual. Yang selanjutnya, atau yang kelima, memeriksa tanggal jatuh tempo pada salinan duplikat wesel untuk menentukan apakah semua bagian wesel merupakan kewajiban tidak lancar, dan mereview wesel untuk menentukan apakah ada wesel bayar atau utang usaha dari pihak terkait. Yang keenam, memeriksa salinan duplikat wesel untuk menentukan apakah telah diberi tanggal pada atau sebelum tanggal neraca. Dan yang terakhir, memeriksa wesel untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar. Yang selanjutnya, ini ekuitas pemilik. Terdapat perbedaan yang penting dalam audit atas ekuitas pemilik antara perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Perusahaan tertutup jarang membayar dividen, sehingga auditor hanya akan menghabiskan waktu yang sedikit untuk memverifikasi ekuitas pemilik. Akan tetapi, bagi perusahaan terbuka, verifikasi atas ekuitas pemilik jauh lebih kompleks karena banyaknya jumlah pemegang saham dan individu yang memiliki saham sering berubah. Lalu pengendalian internal untuk ekuitas pemilik. Yang pertama, otorisasi transaksi yang tepat. Karena setiap transaksi ekuitas pemilik umumnya bersifat material, banyak dari transaksi tersebut harus disetujui oleh Dewan Direksi. Jenis transaksi ekuitas pemilik berikut biasanya memerlukan otorisasi khusus. Yang pertama, penerbitan modal saham. Otorisasi itu termasuk jenis ekuitas yang akan diterbitkan seperti saham preferen atau saham biasa. Jumlah saham yang akan diterbitkan, nilai pari saham, kondisi privilege bagi setiap saham selain saham biasa, dan tanggal penerbitan. Lalu yang kedua ada pembelian kembali modal saham. Pembelian kembali saham biasa atau saham preferen, penetapan waktu pembelian kembali, dan jumlah yang akan dibayar atas saham semuanya harus disetujui oleh Dewan Direksi. Dan yang ketiga itu pengumuman dividen. Dewan Direksi harus mengotorisasi bentuk dividen seperti tunai atau saham, jumlah dividen per saham, dan catatan serta tanggal pembayaran dividen. Yang kedua, penyimpanan catatan dan pemisahan tugas yang tepat. Jika perusahaan menyimpan catatan miliknya sendiri mengenai transaksi saham dan saham yang beredar, pengendalian internal harus memadai untuk memastikan bahwa yang pertama, pemilik aktual saham diakui dalam catatan perusahaan. Yang kedua, jumlah dividen yang benar dibayar ke pemegang saham yang memiliki saham pada tanggal pencatatan dividen. Dan yang ketiga, potensi misapropriasi atau penyalahgunaan aset telah diminimalisasi. Yang ketiga, panitera independen dan agen transfer saham. Setiap perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa saham diwajibkan memiliki panitera independen sebagai pengendali untuk mencegah penerbitan sertifikat saham yang tidak tepat. Selanjutnya, audit modal saham dan modal di setor. Auditor sangat memperhatikan 4 hal berikut ketika mengaudit modal saham dan agio saham. Yang pertama itu, transaksi modal saham yang telah dicatat. Tujuan ini dapat dengan mudah dipenuhi apabila panitera atau agen transfer digunakan. Auditor dapat mengkonfirmasi apakah setiap transaksi modal saham memang terjadi serta keakuratan transaksi yang ada, dan kemudian menentukan apakah semua transaksi tersebut telah dicatat.
Untuk mengungkapkan penerbitan dan pembelian kembali modal saham, auditor juga mereview notulen rapat Dewan Direksi, terutama yang mendekati tanggal neraca dan memeriksa buku catatan saham yang dipegang klien. Yang kedua, transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat. Akan diperlukan audit yang ekstensif atas transaksi yang melibatkan penerbitan modal saham seperti penerbitan modal saham baru secara tunai, merger dengan perusahaan lain melalui pertukaran saham, saham sumbangan, dan pembelian saham treasury. Yang ketiga itu modal saham telah dicatat secara akurat. Auditor memverifikasi saldo akhir akun modal saham dengan menentukan terlebih dahulu jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca. Konfirmasi dari agen transfer merupakan cara yang paling sederhana untuk memperoleh informasi ini. Jika agen transfer tidak ada, auditor harus mengandalkan pemeriksaan atas catatan saham dan akuntansi untuk semua saham yang beredar dalam catatan sertifikat saham, pemeriksaan semua sertifikat yang dibatalkan, serta akuntansi untuk sertifikat kosong. Dan yang keempat, modal saham telah disajikan dan diungkapkan secara layak. Sumber informasi yang paling penting untuk menentukan apakah keempat tujuan yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan bagi aktivitas modal saham telah dipenuhi adalah akta perusahaan, notulen rapat Dewan Direksi, dan analisis auditor mengenai transaksi modal saham. Auditor juga harus menentukan apakah setiap kelas saham memiliki deskripsi yang tepat, termasuk jumlah saham yang diterbitkan dan beredar, serta setiap hak khusus untuk atas masing-masing kelas. Selanjutnya itu mengenai audit dividen. Tujuan yang paling penting termasuk yang berkenaan dengan utang dividen adalah yang pertama, dividen yang dicatat memang terjadi atau keterjadian. Yang kedua, dividen yang ada telah dicatat atau kelengkapan. Yang ketiga, dividen telah dicatat secara akurat atau keakuratan. Yang keempat, dividen dibayar kepada pemegang saham yang ada atau keterjadian. Yang kelima, utang dividen telah dicatat atau kelengkapan. Dan yang keenam, utang dividen telah dicatat secara akurat atau keakuratan. Nah, auditor dapat memverifikasi keterjadian bagi dividen yang dicatat dengan memeriksa notulen rapat Dewan Direksi menyangkut otorisasi jumlah dividen per saham dan tanggal dividen. Ketika melakukan hal tersebut, auditor harus waspada terhadap kemungkinan belum tercatatnya dividen yang diumumkan, terutama segera sebelum tanggal neraca. Prosedur audit yang berkaitan erat adalah mereview file permanen audit untuk menentukan apakah terdapat restriksi atas pembayaran dividen dalam perjanjian indentur obligasi atau provisi saham preference. Keakuratan pengumuman dividen dapat diaudit dengan menghitung kembali jumlah atas dasar dividen per saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Jika klien menggunakan agen transfer untuk membagikan dividen, totalnya dapat ditelusuri ke akhir jurnal pengeluaran kas milik agen dan juga dikonfirmasi. Jika klien menyimpan catatan dividen miliknya dan membayar dividennya sendiri, auditor dapat memverifikasi total jumlah dividen dengan menghitung kembali dan merujuk ke kas yang dikeluarkan. Selain itu, auditor juga harus memverifikasi apakah pembayaran dilakukan kepada pemegang saham yang memiliki saham per tanggal catatan dividen. Auditor dapat menguji hal ini dengan memilih sampel pembayaran dividen yang tercatat dan menelusuri nama pay pada cek yang dibatalkan ke catatan dividen. Pada saat yang sama, auditor dapat memverifikasi jumlah dan otentisitas cek dividen. Pengujian atas utang dividen harus dilakukan bersamaan dengan dividen yang diumumkan. Setiap dividen yang belum dibayar harus dicatat sebagai kewajiban. Nah, yang selanjutnya mengenai audit laba ditahan. Untuk memulai audit atas laba ditahan, pertama auditor menganalisis laba ditahan selama tahun berjalan. Untuk menyelesaikan audit atas pengkreditan ke laba ditahan bagi laba bersih selama tahun tersebut atau pendapatan bagi rugi bersih, auditor hanya perlu menelusuri ayat jurnal laba ditahan ke angka laba bersih pada laporan laba rugi. Dalam mengaudit pendapatan dan pengkreditan ke laba ditahan, selain laba bersih dan dividen, auditor juga harus menentukan apakah transaksi itu telah dicantumkan. Setelah auditor yakin bahwa transaksi yang tercatat telah diklasifikasikan dengan benar sebagai transaksi laba ditahan, langkah selanjutnya adalah memutuskan apakah hal itu telah dicatat secara akurat. Auditor juga harus mengevaluasi apakah ada transaksi yang sebenarnya harus dimasukkan tetapi belum dilakukan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke rekan saya, Agustina. Baik, terima kasih kepada Anggi Pratiwi yang telah menjelaskan
kepada kita semua. Nah, di sini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan juga rekan-rekan sekalian untuk perhatiannya, dan kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ataupun kehilafan, dan kami berharap agar video pembelajaran ini dapat berguna dan bermanfaat. Dan akhirnya kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.